Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah. Dengan segala bentuk nikmat dari Allah yang tiada terhingga, termasuk nikmat kita dihidupkan lagi setelah kematian sementara tidur kita. Mudah-mudahan hidupnya kita yang baru ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Fatir. Pada pertemuan 2 pekan kemarin di ayat yang ke-43, 44 34 ya. 34 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran penduduk surga, orang-orang yang telah berhasil karena di dunianya menanam kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah, yaitu alladzi zat azhaba yang telah menghilangkan anna dari kami al-hazan, yaitu kesedihan. Karena memang kesedihan ini sesuatu hal yang menjadikan hal-hal yang lain itu menjadi terhambat. Kesedihan ini menjadikan orang itu hilang kebahagiaannya. Kesedihan ini juga bisa menjadikan orang hilang kesehatannya. Karena biasanya orang sakit dimulai dari sedih yang berlebihan, kemudian pikiran terganggu, hati terganggu, ngedrop, nggak doyan makan, akhirnya sakit. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah farih, gembira, senang, itu nikmat yang luar biasa. Karena ini adalah obat yang sifatnya itu bukan pengobatan, tapi obat yang untuk pencegahan. Jadi dengan gembira, senang, itu luar biasa. Makanya kita hadir di majelis ini di antara karena kita senang, karena kita gembira. Coba kalau kita sudah mulai suntuk, rasanya hatinya sempit, ketemu orang saja rasanya malas. Mau ngaji ya malas, mau ibadah ya malas. Karena apa? Hati lagi sempit, hati lagi galau, hati lagi sedih. Utangnya. Jadi kalau hati lagi sempit itu rasanya ya apa-apa males. Itu yang jadi kemudian biang daripada penyakit. Dan di surga itu enggak ada sifat al-hazan, tidak ada kesedihan. Yang ada adalah farih, kegembiraan yang luar biasa. Di surga tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa galau. Nah, ini gambaran surga. Di ayat yang ke-35, allazi ahallana darul muqamah min fadli. Allazi yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ahallana yang telah
menempatkan kami, yang telah menghalalkan, artinya membolehkan kami, menempatkan kami darul muqamah, di satu daerah atau satu tempat muqamah yang langgeng, yang dilanggengkan atau diabadikan, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyukuran kita ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan min fadlihi, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ibadah kita, memang ibadah itu kewajiban, tapi masuknya surga itu karena min fadli, dari karunia-Nya Allah. Andai kata Allah tidak menggerakkan kita untuk ngaji, andai kata Allah tidak menggerakkan kita untuk ibadah, maka kita juga tidak berada di tempat ngaji, tidak berada di tempat ibadah. Makanya dulu ada satu riwayat ketika ada seorang ditanya oleh Allah, kamu masuk surga ini karena apa? Dengan pedenya mengatakan, saya masuk surga karena amal ibadah saya di dunia ini, ya Allah. Oh begitu, kalau begitu kamu masuk surga ini cukup 60 tahun saja. Loh Gusti, kok 60 tahun? Katanya di surga itu abadan abada. Katanya di surga itu selama-lamanya. Kenapa hanya dibatasi 60 tahun? Karena kamu masuk surga dengan amalmu, sementara amalmu itu sangat terbatas, hanya 60 tahun. Yang lama langgeng itu adalah masuk surga birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam surga punya kesadaran alladzi ahallana darul muqamah. Ya Allah, puji syukur, terima kasih kepada Engkau ya Allah, yang telah memasukkan kami, yang telah menempatkan kami, yang telah menghalalkan kami darul muqamah, di negeri kelanggengan, di negeri kekekalan, yaitu surganya Allah, min fadlih, yang disebabkan oleh karunia-Nya Allah. La yamassuna fiha nasabun, la yamassuna, yang tidak akan menyentuh kami, tidak akan menghampiri kami, fiha, di dalam darul muqamah, nasabun, yaitu rasa kelelahan, rasa kecapean. Gak ada di sana itu capek, gak ada di sana itu kelelahan. Wala yasammuna fiha luhu, wala yamassuna fiha luhu, dan tidak mengenai kami, tidak menyentuh kami, fiha, di dalam darul muqamah, al-luhub, yaitu kelesuan. Jadi nggak ada lesu, nggak ada capek, nggak ada lelah, semuanya di sana itu gembira, senang, segar, bugar. Alhamdulillah. Ini satu gambaran-gambaran yang memotivasi kita agar kita itu betul-betul di dunia memanfaatkan waktu, umur hidup kita itu dengan ibadah sebaik-baik. Karena dunia ini betul-betul menipu. Dunia ini fata morgana. Disifati banyak di dalam Quran itu, dalam surat Al-Kahfi banyak mensifati dunia. Di antaranya adalah al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini satu penggambaran dunia. Dalam ayat yang awal itu juga disampaikan bahwa dunia itu zinah, hanya perhiasan saja. Al-mal wal banun, al-mal harta benda apapun bentuknya,
Harta benda itu apapun macamnya, dari mulai berupa uang, materi, keluarga, pasangan hidup, itu semuanya mal, semuanya adalah harta. Wal banun, dan juga keturunan kita, anak-anak kita, zinatul hayatid dunya, itu disifati sebagai zinah, perhiasan, aksesoris belaka. Yang namanya aksesoris itu ya tentu bukan sesuatu yang menjadi utama. Itu hanya perhiasan, pernik-perniknya dunia saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain, tidaklah kesenangan dunia itu hanya mata'ul ghurur, yang fata morgana, yang hanya kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi itu sebetulnya menipu. Makanya di dalam Al-Kahfi itu kemudian disampaikan, wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika shawab. Al baqiyatus sholihat, al-baqi itu adalah perkara-perkara yang mengekalkan, perkara-perkara yang kekal, as-sholihat yang baik. Baik berupa ucapan atau perbuatan kita. Itu jangan sampai perbuatan kita itu perbuatan yang sia-sia, nggak ada labetnya, nggak ada asar bekasnya, nggak punya nilai kekekalan. Ucapan kita juga jangan sampai ucapan yang hanya ya ucapan lip service saja, hanya ngomong-ngomong toh tapi nggak ada isinya. Makanya omongan kita itu betul-betul diajarkan, dibimbing oleh Allah supaya antara lisan, omongan yang keluar itu punya bobot, punya nilai. Itu yang namanya al-baqiyatus sholihah. Jadi dari bangun tidur sampai menjelang tidur, kalau kita catat omongan kita, yang ada isinya sama dengan yang tidak ada isinya, itu perimbangannya masih jauh sekali. Jadi omong-omong kosong saja kita tiap hari. Omong-omong yang gak ada isinya, omong-omong yang gak punya nilai kekekalan. Makanya diajarkan oleh Allah supaya hidup ini lisannya kita, omongannya kita punya bobot. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah kalimat al-baqiyatus sholihat, diantaranya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah kalimat-kalimat yang antara ucapan dengan isi itu sama. Ucapan-ucapan yang punya makna, punya bobot. Dan ini bobot ucapan itu dibandingkan dengan dunia dan seisinya itu nggak ada apa-apa. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat itu rasanya farih, rasanya senang. Karena apa? Ini kalimat punya bobot. Karena apa? Setiap ucapannya itu menunjukkan makna hakikat. Subhanallah, maha suci Allah. Karena memang Allah itu zat yang maha suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah karena memang Allah zat yang pantas untuk dipuji.
Kita memuji makhluk, kita memuji sesama, itu kan nggak punya isi. Kita tahu memuji seseorang, tahu-tahu dibuka aibnya, gelo aku janjane aku ora gelem muji. Karena apa? Melihat daripada aibnya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujinya kita kepada seseorang atau mujinya orang lain kepada kita karena tidak melihat aibnya atau aibnya ditutup oleh Allah. Coba kalau dibuka, pasti kita tidak akan mau memuji seorang. Tapi ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, memang Allah zat yang pantas untuk dipuji. Dan kalimat-kalimat yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, memang Allah yang maha agung, maha besar. Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat keabadian. Dan ini terangkum dalam sholat. Makanya ketika sholat ini rasanya senang banget. Karena apa? Kita sedang mengucapkan kalimat keabadian, kalimat kekekalan yang setiap kali kita mengucapkan itu kita akan menjadi abadi, kita menjadi kekal. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai Darul Muqamah, yaitu satu negeri kekekalan. Karena apa? Karena di dunia ini kita beramal, kita berucap dengan amalan dan ucapan yang kekal, yang disebut sebagai al-baqiyatus sholihah. Jadi karena kita tadi di dunia ini menanamkan al-baqiyatus sholihat, maka di surga itu atau di akhirat kita dimasukkan Darul Muqamah min fadlih, yang disebabkan karena karunia Allah. Kemudian ayat yang ke-36, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru yang mereka kafir, mereka ingkar, lahum bagi mereka naru jahannam, neraka jahanam. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan konsekuensinya, orang yang beriman maka konsekuensinya, imbalannya adalah surga. Orang yang kafir, yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari ayat-ayat Allah, juga ada konsekuensi logisnya, ada hukumannya, yaitu apa? Naru jahannam, api yang menyala, neraka jahanam. La yuqda alaihim, tidaklah diputuskan atau dimatikan, alaihim, atas mereka, tidak ditetapkan atas mereka, fayamutu, lalu mereka kemudian mati, wala yukhaffafu anhum, dan tidaklah diringankan dari mereka, min azabiha, dari siksanya. Kadzalika najzi, yang demikian itu adalah kami balas kulla kafur, setiap daripada kekufuran-kekufuran. Tidak ada sesuatu yang tidak ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'u falaha. Kata Allah, in ahsantum, kalau kalian berbuat baik sekecil apapun atau berbuat jelek sekecil apapun, itu ada imbal baliknya. Jadi kita misalnya melakukan amal yang remeh, amal yang kecil, amal yang orang lain gak tahu, ada duri di tengah jalan, ada pecahan beling di tengah jalan yang mungkin ini bisa membahayakan kita atau membahayakan orang lain, kemudian diambil, itu diberikan reward, penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Syu'bul Iman, termasuk cabangnya iman adalah menghilangkan sesuatu yang berbahaya yang ada di jalan.
ada kerikil atau ada paku, ada pecahan beling, ada duri, kita singkirkan. Itu adalah iman. Itu adalah representasi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun gak ada orang lihat, itu Allah memberikan reward, penghargaan kepada kita. Dan orang yang kafir tadi dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang tidak dikurangi sedikit pun siksanya, disebabkan karena kekufuran. Karena kufur ini tingkatannya macam-macam. Ini kufur juga bisa menimpa kita. Orang yang beriman ketika diberikan oleh Allah harta tidak kita syukuri, itu juga bagian dari kufur. Kita diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat usia, tapi disia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk mencari kekekalan akhirat, itu juga termasuk ingkar atau kufur. Kufur dalam level tertentu. Jadi ada level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Yang paling bawah adalah ketika diberikan nikmat tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Jadi penutupan diri terhadap nikmat, seolah-olah nikmat ini tidak ada kaitannya dengan Allah, seolah-olah nikmat ini hasil jeripayahnya dia sendiri. Itu namanya kufur. Maka juga harus hati-hati. Sebab apa? Punya konsekuensi. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Wahum yastarihuna, wahum dan mereka yastarihuna, berteriak-teriak di dalam neraka itu. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka punya sifat karakter karena memang saking tidak kuatnya, itu sampai teriak dengan sekeras-kerasnya. Ya, seperti kita kalau misalnya masuk rumah sakit melihat orang yang dalam keadaan sekarat atau di UGD atau orang yang memang sakitnya luar biasa, itu kan teriak-teriak. Nah, itu gambaran neraka itu disifati wahum yastarihun, dan mereka itu berteriak-teriak dengan kerasnya fiha, di dalam naru jahannam. Kemudian di dalam neraka itu dia mengucapkan Rabbana akhrijna na'mal salihan. Duhai Allah, keluarkanlah kami. Rabbana, duhai Allah, akhrijna, keluarkanlah kami dari tempat ini. Na'mal salihan, andai kata engkau memperkenankan kami keluar dari tempat ini, na'mal soliha, maka kami pasti akan beramal soleh. Ini satu keinginan, namanya tamanni. Tamanni itu keinginan yang sudah tidak mungkin bisa terulang lagi. Ini sudah nasi, sudah menjadi bubur. Artinya sudah terlambat. Keinginan mereka itu sudah terlambat. Dan ini ayat itu sebagai peringatan kita. Jangan sampai ucapan ini diucapkan setelah kita itu betul-betul melihat hakul yakin bahwasanya neraka itu ada. Ainul yakin, melihat dengan kepala mata sendiri ternyata neraka itu ada, kemudian baru mengatakan Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Sudah terlambat. Maka sebelum terlambat, kita diajarkan oleh Allah, ini mumpung kita masih diberikan hidup, diberikan umur panjang, ayo kita beramal soleh yang sebanyak-banyak. Akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami ya Allah. Dengan teriak-teriak
Mereka ingin dikeluarkan dari neraka. Na'mal soleh, ya Allah, pasti kami akan beramal soleh, pasti kami akan beramal baik, kami pasti akan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ghairal ladzi kunna na'mal, yaitu amal yang tidak seperti amal-amal dulu. Waktu di dunia amal-amalnya diberikan oleh Allah umur panjang, umurnya hanya untuk kongko-kongko saja, untuk maksiat, jauh dari ibadah kepada Allah. Jangankan ibadah, ngaji, tambah ilmu saja tidak dilakukan. Ini pasti akan merugi dan akan mengatakan Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, keluarkanlah kami, pasti kami akan beramal soleh. Maka sebelum ini terjadi, sebelum terlambat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga nikmat ini, diisi dengan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Jadi untuk lebih menyakitkan dari siksanya Allah, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak atau bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Kalian telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, usia yang panjang. Ma yatadzakkaru fihi. Lalu apa yang dapat berpikir dari umur panjang itu? Umur panjang itu digunakan untuk apa? Man tazakkara wa ja'akumun nazir, dan bukankah telah datang orang-orang yang memberikan peringatan? Nabi-nabi, para rasul dan para ulama yang meneruskan para nabi dan rasul itu, bukankah telah banyak di antara mereka yang memberikan keterangan-keterangan, memberikan panduan-panduan, memberikan nasihat-nasihat. Maka kata Allah, fadzuku, silahkan sekarang mencicipi, merasakan hidangan Allah, yaitu naru jahannam. Bahasanya Allah ini bahasa membuli orang yang memang sudah dalam keadaan tersiksa. Jadi bahasa fadzuku itu kan sebetulnya seperti kita bertamu kemudian disuguhi makanan, nyicipi, itu namanya zuk. Jadi menikmati. Menikmati kan harusnya sesuatu yang memang benar-benar nikmat, enak. Tapi Allah bahasa ini dipakai untuk memberikan satu penekanan, silahkan nikmati hidangan nerakanya Allah. Ini kan kalimat pembulian sebetulnya. Jadi membuli orang yang memang sudah disiksa supaya tambah siksaannya secara psikologis itu dengan kalimat fadzuku. Jadi ya fisiknya sudah tersiksa, batin mentalnya juga tersiksa. Dan biasanya siksaan batin mental itu lebih mengena daripada siksa yang fisik. Ini kalimat fadzuku. Jadi fadzuku ini satu, ya sebetulnya siksaan juga. Fadzuku fama lizzalimin min nasir. Silahkan rasakan, cicipi dari panasnya api neraka. Ini kan ngenyak sekali, menghina, membuli mereka. Jadi memang supaya tambah daripada siksaannya, rasa siksanya, Allah sampaikan fadzuku fama lizzalimin min nasir. Maka tidak ada lizzalimin bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Zalim karena tadi sudah dikasih umur tidak dipakai dengan amal soleh, dikasih usia panjang tidak untuk ibadah. Maka bagi orang-orang yang zalim tidaklah ada bagi mereka min nasir, dari penolong seorang pun. Jadi memang ya dicor, dibiarkan saja. Karena apa? Sudah diberikan peringatan-peringatan berkali-kali di dunia ini. Ada diutus para nabi, para rasul, dikasih juga buku panduan kitab dari Allah Subhanahu wa taala
untuk berpegang teguh, untuk senantiasa mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah, tapi mereka abai, maka fazuku fama lizzalimina min nasir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang semacam ini. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli alim minal ahwali muqtahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.